Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum masuk ke lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Ahmad Hidayatullah dengan NIM D600230244. Dan saya Muhammad Pamuji dengan NIM D600230243. Saya Ahmad Kurniawan Sururi dengan NIM D600230235. Di sini kami akan mengerjakan soal variasi 3 dari game teori strategi campuran dengan menggunakan linear program. Metode yang kami gunakan ada dua, yaitu linear program manual dengan metode simplex dan dengan Excel solver. Pertama, mengenai pertanyaan atau soal yang ada di buku, didapatkan tabel payoff yaitu dengan player 1 dan player 2 dengan strategi 1, 2, 3, 1, 2, 3 bagi player 2. Oke, player 1 dengan strategi 1 yaitu 0, minus 2, dan 2. Kemudian strategi 2 mendapatkan 5, 4, minus 3, dan strategi 3 mendapatkan 2, 3, dan minus 4. Sedangkan player 2 mendapatkan 0, 5, 2 pada strategi 1, dan strategi 2 minus 2, 4, 3, dan strategi 3 dengan mendapatkan 2, minus 3, dan minus 4. Oke, jika kita melihat dari tabel tersebut didapatkan nilai maksimal, yaitu untuk player 1, 5, 4, dan 2. Kemudian nilai minimal dari player 2 yaitu minus 2, minus 3, dan minus 4. Sehingga nilai minimax value yaitu sebesar 2 dan minimix value sebesar maksimal min value minus 2. Masuk ke pembahasan masalah. Oke, diketahui yaitu batasan atau subjektu pertama yaitu 5x2 dikurangi x3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian minus 2x1 ditambah 4x2 dikurangi x3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian 2x1 dikurangi 3x2 dikurangi x3 lebih besar daripada 0. X1 ditambah x2 sama dengan 1. Kemudian x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian yaitu fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari pertanyaan ini yaitu memaksimalkan pemain 1 dan meminimalkan bagi pemain 2. Kemudian mengenai hal yang ditanyakan yaitu berapakah nilai strategi optimal yang diharapkan dan berapakah nilai maksimal yang didapatkan pemain 1. Berapakah nilai minimal kerugian yang didapatkan pemain 2. Oke. Jadi dapat dijawab atau dikerjakan dengan yang pertama yaitu memaksimalkan Z sama dengan X3, yaitu memaksimalkan poin yang didapatkan oleh pemain 1. Oke, caranya yaitu dengan langkah pertama mengubah ke bentuk kanonik atau standar form. Yaitu dengan tujuan semua batasan harus dalam bentuk kurang dari sama dengan, sehingga menghasilkan persamaan yang pertama yaitu minus 5x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian persamaan 2x1 dikurangi 4x2 ditambah 3x
X3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian persamaan 3 yaitu minus 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian persamaan yang 4 yaitu x1 ditambah x2 sama dengan 1. Oke, selanjutnya mengenai langkah kedua yaitu menambahkan variabel slack, yaitu dengan mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack, yaitu S1, S2, dan S3. Oke, sehingga menghasilkan persamaan yang pertama yaitu minus 5x2 ditambah x3 ditambah S1 sama dengan 0. Kemudian persamaan 2, 2x1 dikurangi 4x2 ditambah x3 ditambah S2 sama dengan 0. Kemudian persamaan ketiga yaitu minus 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 ditambah S3 sama dengan 0. Kemudian persamaan yang keempat, x1 ditambah x2 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel simplek awal, yaitu menggunakan variabel x1, x2, x3, S1, S2, dan S3. Jadi dapat dilihat dari tabel yang telah dibuat dari basis, dapat dilihat ada S1, S2, S3, dan EQ dan Z. Kemudian ada X1, X2, X3, S1, S2, S3, dan RHS. Kemudian dapat dimasukkan, makanya didapatkan 0, minus 5, 1, 1, 0, 0, 0. Kemudian untuk S2 yaitu 2, minus 4, 1, 0, 1, 0, 0. Kemudian S3 minus 2, 3, 1, 0, 0, 1, dan 0. Kemudian untuk PG didapatkan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian Z didapatkan 0, 0, minus 1, 0, 0, 0, 0. Oke, dapat kita lihat koefisien X3 sama dengan minus 1 di baris tujuan Z. Oke, berarti yang ada di sini. Oke, artinya X3 masuk basis karena dapat meningkatkan nilai Z. Oke, selanjutnya langkah yang keempat yaitu menentukan pivot row. Oke, dapat diketahui bahwasannya pivot kolom sama dengan X3 karena koefisiennya negatif terbesar, yaitu sebesar minus 1. Kemudian mencari pivot row dengan membagi RHS dengan koefisien positif di kolom X3. Oke, dapat dilihat dari tabel, didapatkan bahwasanya baris S1, S2, S3 dengan koefisien X3, RHS, dan rasio. Oke, untuk S1 didapatkan koefisien X3 sebesar 1, S2 1, dan S3 1. Kemudian RHS 0, 0, dan 0. Dan rasio sebesar tidak terdefinisikan. Kenapa tidak terdefinisikan? Karena 0 dibagi dengan nilai positif, maka tidak dapat terdefinisikan. Karena semua RHS sama dengan 0, kita bebas memilih pivot. Kita mengambil baris S2 sebagai pivot row. Oke, dengan pivot elemen sama dengan 1, yaitu dengan baris S2 dan kolom X3. Oke, selanjutnya yaitu melakukan pivoting. Nah, langkah ini dapat dilakukan dengan menggunakan Gauss-Jordan elimination, sehingga menghasilkan hasil akhir variabel X1 dengan nilai optimal 7/11, X2 4/11, dan X3 sebesar 2/11. Yaitu jika kita lihat bahwasanya 2/11 merupakan nilai maksimum. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwasanya strategi optimal pemain 1 yaitu X1, X2 sama dengan 7/11,
dan 4/11, sehingga nilai permainan X3 sama dengan 2/11. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan untuk menghitung mengenai pemain kedua oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait linear programming dengan metode simplex untuk pemain kedua. Nah, untuk pemain kedua di sini ada model masalahnya, di mana meminimalkan Y4 dengan kendala atau batasannya min 2Y2 plus 2Y3 min 4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian batasan yang kedua itu 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian batasan yang ketiga itu Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Kemudian Y1, Y2, Y3 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu ubah ke bentuk standar. Jadi semua kendala menjadi persamaan. Seperti di sini min 2Y2 plus 2Y3 min Y4 plus S1 sama dengan 0. Nah, ini termasuk K1. Kemudian yang kedua 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 plus S2 sama dengan 0. Nah, ini masuk ke K2. Kemudian yang ketiga itu Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Nah, ini masuk ke K3. Nah, kemudian dari tadi minimax tadi bisa di sini dilihat di sini meminimalkan Z sama dengan Y4. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua ini kita akan menggunakan metode simplex dengan menggunakan tabel, di mana variabel yang digunakan yaitu ada Y1, Y2, Y3, Y4, S1, dan S2. Nah, untuk tabel simplexnya seperti ini bisa dilihat di sini ada basis, kemudian basis terdiri dari K1, K2, K3, dan Z. Kemudian ini juga terdapat variabel dari Y1, Y2, Y3, Y4, S1, S2, dan RHS. Nah, untuk pembacaannya mungkin dari kolom Y1 garis K1 mempunyai nilai 0, kemudian kolom Y2 garis K1 itu min 2, kolom Y3 garis K1 itu 2, kolom Y4 garis K1 itu min 1, kemudian kolom S1 garis K1 itu 1, kolom S2 garis K1 itu 0, kemudian RHS garis K1 itu 0. Nah, seterusnya mungkin untuk tabel metode simplexnya seperti ini kurang lebih. Mungkin selanjutnya kita langsung ke langkah ketiga. Nah, untuk langkah ketiga ini kita akan mengubah ke dalam bentuk maksimasi, di mana tadi untuk meminimalkan Z, kemudian kita ubah menjadi maximize dengan min Z sama dengan min Y4. Nah, dari tabel simplex di atas kita bisa memodifikasi dari baris objektif, yaitu kita membuat Z baru, di mana Z barunya terdiri 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0. Nah, ini untuk Z baru ini urut ya, dari sini Y1, Y2, Y3, ini yang min 1 ini adalah kolom Y4, kemudian S1, S2, dan yang ini RHS. Nah, selanjutnya untuk langkah keempat kita bisa memilih pivot kolom dan baris. Karena koefisien negatif terbesar di baris Z, kolom Y4. Kemudian cari pivot row bagi RHS dengan nilai positif di kolom Y4. Karena pada kolom Y4 semua koefisien sama dengan min 1 atau bisa dikatakan itu negatif. Jadi tidak ada elemen positif, artinya tidak bisa dipilih sebagai pivot. Nah, kemudian yang langkah kelima itu
solusi optimal sudah tercapai. Karena tidak ada variabel dalam basis yang mengandung Y4 dan semua slack serta RHS tidak negatif, maka solusinya diperoleh sebagai berikut, yaitu Y1 itu 0, kemudian Y2 sama dengan 5/11, kemudian Y3 sama dengan 6/11, kemudian Y4 sama dengan 2/11. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir, yaitu strategi yang optimal untuk pemain 2 adalah secara berturut-turut, yaitu Y1, Y2, Y3, yaitu Y1 0, kemudian Y2-nya 5/11, kemudian Y3-nya 6/11. Nah, untuk V sama dengan Y4 sama dengan 2/11 ini termasuk dari bisa dikatakan sebagai saddle point ya, terkait dengan pemain satu tadi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke, di sini kami akan menyelesaikannya dengan Excel solver. Pertama-tama pada player 1, kita akan membuatnya bentuk dalam bentuk fungsi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat tabelnya. Mulai di Untuk isian dari tabel game teorinya itu dimasukkan pada bagian ini. Untuk X1 dimasukkan ke X1, untuk X2 dimasukkan ke X2, untuk X3 X3, serta Y ini melambangkan konstanta dari Y-nya. Lalu pada kolom use ini berisi perkalian antara baris dari value dengan baris dari matriksnya. Juga sama dengan bagian bawahnya. Lalu untuk relasinya ini menyatakan hubungannya dengan bagian kanan. Untuk player 1 itu relasinya lebih dari sama dengan. Langsung saja kita masuk ke bagian menu data, lalu kita pilih solver. Pada objektif kita pilih sel payoff. Untuk pilihannya kita pilih max. By changing variable cell-nya kita pilih pada kolom biru, sel biru, maaf. Setelah itu untuk constraint-nya kita masukkan, untuk cell reference-nya kita masukkan kolom use dari R1 sampai R3. Untuk tandanya disamakan dengan relasi, kita pilih lebih dari sama dengan. Untuk constraint-nya kita pilih di bagian RHS. Kita pilih OK. Setelah itu kita tambahkan lagi constraint. Kali ini cell reference-nya kita pilih use pada bagian R4. Relasinya kita buat sama dengan. Untuk constraint-nya kita pilih RHS pada bagian R4. Kita pilih OK. Untuk unconstrained variable non negatifnya kita pilih centang. Solving metodnya kita pilih simplex LP. Lalu kita pilih solve. Oke. Nah, di sini akan keluar jawabannya. Untuk probabilitas dari X1 dan X2-nya itu 0,63664 dan X2-nya 0,36364. Untuk tabel payoff-nya sendiri 0,1818182. Ini untuk player satunya. Lalu kita beralih ke player 2. Untuk player 2-nya sendiri, untuk bagian fungsinya sendiri itu diambil dari baris ya, dari barisnya tabel game teori.
Seperti di sini ada 0x1 min 2x2 plus 2x3 min y sama dengan 0. Lalu ada 5x1 plus 4x2 min 3x3 min y sama dengan 0. Dan 2x1 plus 3x2 min 4x3 min y sama dengan 0. Lalu ada x1 plus x2 plus x3 sama dengan 1. Untuk bagian tabel player 2 ini kurang lebih sama dengan player 1. Untuk bagian R1 sampai R3 ini berisi bilangan dari tabel game teorinya. Untuk R4 ini menyatakan X1 X2 ini dari X1 plus X2 plus X3 sama dengan satunya itu. Untuk use-nya sama, perkalian antara value optimal 5 dengan baris dari tabel game teorinya. Nah, yang membedakannya adalah relasinya. Jika player 1 itu relasinya lebih dari sama dengan, untuk player 2 itu relasinya kurang dari sama dengan. Untuk relasi paling akhirnya R4 itu sama dengan. Lanjut, kita gunakan Excel servernya. Kita reset all. Untuk set objektifnya kita pilih pada cell payoff. Untuk pilihannya kita pilih minimal. By changing variable cell-nya kita pilih sel warna biru ini, bagian value. Untuk constraint-nya sama seperti player 1 tadi, kita pilih use dari R1 sampai R3. Untuk relasinya kurang dari sama dengan. Untuk constraint-nya kita pilih bagian kanan. Oke. Selanjutnya sama seperti tadi, untuk bagian bawahnya itu sama dengan RHS. Centang unconstrained variable non negatif serta solving methodnya kita pilih simple LP, lalu kita pilih solve. Syarat benar atau tidaknya adalah ketika sel payoff antara player 1 dan player 2-nya itu sama. Di sini nilainya itu sudah sama 0,1818182, maka pengerjaan dari Excel solver ini sudah benar. Setelah mengerjakan Excel solver tersebut, maka kita harus membuat interpretasi atau kesimpulan dari jawaban yang telah kita buat. Di sini data dalam tabel tersebut menunjukkan hasil pemodelan dan penyelesaian strategi optimal permainan dua pemain, yaitu player 1 dan player 2, menggunakan linear programming, di mana player 1 bertujuan untuk memaksimalkan nilai permainan, dan player 2 bertujuan untuk meminimalkan nilai permainan. Kedua model linear programming telah diformulasikan dan diselesaikan menggunakan Excel solver dengan hasil bahwa nilai permainan atau nilai payoff-nya itu sama untuk kedua pemain, yaitu sebesar 0,1818182, yang membuktikan bahwa strategi campuran yang diperoleh sudah optimal dan konsisten dengan prinsip zero sum game. Probabilitas optimal strategi campuran untuk player 2 adalah X2 sebesar 0,4545 dan X3 sebesar 0,5455. Sedangkan probabilitas optimal strategi campuran untuk player 1 adalah X1 sebesar 0,6364 dan X2 sebesar 0,3636 dengan semua constraint sudah terpenuhi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.